Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdurrahman, mahasiswa Universitas Pancasakti Bekasi. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang pengertian pengangguran dalam teori ekonomi makro. Dalam video ini, saya mengutip atau mengambil beberapa teori dari para ahli, yang diantaranya ada pengertian pengangguran, ini menurut Mankiw 2013. Pengangguran sendiri itu adalah merupakan masalah makroekonomi yang mempengaruhi manusia secara langsung dan merupakan sesuatu yang paling berat. Kenapa? Karena bagi kebanyakan orang, kehilangan pekerjaan berarti penurunan standar kehidupan dan tekanan psikologis. Jadi tidak heran bila masalah pengangguran ini menjadi topik yang sering dibicarakan dalam perdebatan politik, dan para politisi sering mengklaim bahwa kebijakan yang mereka tawarkan akan membantu menciptakan lapangan kerja. Biasanya seseorang yang tidak bekerja tetapi tidak secara aktif mencari pekerjaan itu juga termasuk dalam kategori pengangguran. Saya contoh seorang wanita yang telah menjadi ibu tangga memilih untuk tidak bekerja karena lebih memilih mengurus pekerjaan rumah dan keluarganya dibanding harus mencari pekerjaan di luar rumah. Ini ada menurut Sukirno 2012 mendefinisikan bahwa pengangguran adalah suatu keadaan di mana seseorang yang tergolong dalam angkatan kerja ingin mendapatkan pekerjaan tapi belum dapat memperoleh pekerjaan tersebut. Sedangkan menurut konsep ILO atau International Labour Organization, pengangguran terbuka dikenal dengan istilah pengangguran. Pengangguran ini mencakup penduduk yang mencari pekerjaan, penduduk yang mempersiapkan usaha, penduduk yang tidak mencari pekerjaan karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan tetapi belum mulai bekerja. Menurut BPS, ini saya ambil datanya di tahun 2006 ya, tingkat pengangguran terbuka adalah ukuran yang menunjukkan berapa banyak dari jumlah angkatan kerja yang sedang aktif. Untuk mengetahui tingkat pengangguran terbuka dapat itu menggunakan rumus sebagai berikut. Jadi tingkat pengangguran terbuka itu sama dengan jumlah seluruh pengangguran dikurangi jumlah angkatan kerja dikali 100. Jadi saya ulangi, rumusnya untuk menghitung tingkat pengangguran terbuka adalah jumlah seluruh pengangguran dikurangi dibagi jumlah angkatan kerja dikali 100, gitu ya. Jadi jumlah seluruh pengangguran dibagi jumlah angkatan kerja baru dikali 100. Sukirno di 2012 membedakan jenis-jenis pengangguran ke dalam dua bagian, yaitu pengangguran yang berdasarkan penyebabnya dan pengangguran yang berdasarkan ciri-cirinya. Yang pertama, pengangguran yang berdasarkan penyebabnya. Yang pertama adalah pengangguran normal atau friskional. Jadi ini terjadi apabila suatu ekonomi terdapat pengangguran sebanyak 2 atau 3% dari jumlah tenaga kerja, maka para penganggur ini tidak ada pekerjaan bukan karena tidak dapat memperoleh kerja,
tetapi karena mereka sedang mencari pekerjaan yang lebih baik. Ini dikategorikan dalam pengangguran normal. Berikutnya adalah pengangguran siklikal. Jadi misalnya nih, di negara-negara produsen bahan mentah pertanian, penurunan ini mungkin disebabkan kemerosotan harga komoditas. Jadi kemunduran ini menimbulkan efek kepada perusahaan-perusahaan lain yang berhubungan yang juga akan mengalami kemerosotan dalam permintaan terhadap produksinya. Jadi kemerosotan permintaan agregat yang mengakibatkan perusahaan-perusahaan mengurangi pekerjanya atau menutup perusahaannya, sehingga mengakibatkan pengangguran jadi bertambah. Pengangguran inilah yang dijelaskan di atas dinamakan pengangguran siklikal. Berikutnya adalah pengangguran struktural. Ini terjadi karena adanya perubahan struktur ekonomi. Tidak semua industri dan perusahaan dalam perekonomian akan terus berkembang maju, sebagainya akan mengalami kemunduran. Kemerosotan ini ditimbulkan oleh salah satu beberapa faktor seperti wujudnya barang baru yang lebih baik, muncul sesuatu produk baru yang ternyata lebih baik dari produk yang dimiliki. Terus adanya kemajuan teknologi sehingga mengurangi permintaan atas barang tersebut. Terus biaya pengeluaran sudah tinggi dan tidak mampu lagi bersaing. Dan ekspor produksi industri menurun karena persaingan lebih serius di negara-negara lain. Jadi kemerosotan itu akan menyebabkan kegiatan produksi dalam industri tersebut akan menurun. Dan sebagian pekerja terpaksa diberhentikan atau di PHK dan akhirnya menjadi nganggur. Yang berikutnya adalah pengangguran teknologi. Jadi pengangguran ini ditimbulkan adanya penggantian dari tenaga manusia oleh oleh mesin-mesin. Jadi misalnya yang tadinya diangkut pakai tenaga orang sekarang pakai mesin, atau contoh sekarang tuh pintu tol ya, yang dulu ada yang jaganya, ada orangnya, sekarang udah nggak perlu pakai ada karyawan untuk menjaga pintu tol itu sendiri dalam bertransaksi, tapi sudah pakai mesin. Itu salah satu yang dikategorikan dalam pengangguran teknologi. Yang berikutnya adalah masih menurut Sukirno ya, pengangguran berdasarkan cirinya. Ada beberapa di antaranya yang disebutkan adalah pengangguran terbuka. Pengangguran terbuka ini tercipta akibat pertambahan lowongan pekerjaan yang lebih rendah dari pertambahan tenaga kerja. Jadi makin banyak calon tenaga kerja tetapi lowongannya tidak banyak gitu ya. Contoh biasanya di musim-musim kalau di Indonesia itu setelah kelulusan sekolah itu kan calon tenaga kerja makin banyak. Nah itu biasanya itu yang disebut dengan pengangguran terbuka bagi mereka yang baru lulus, terus karena banyak ya, tetapi peluang atau lowongannya itu lebih rendah dibandingkan jumlah para pencari kerja. Dari ciri-ciri berikutnya adalah pengangguran tersembunyi. Pengangguran ini biasanya terjadi di sektor pertanian atau jasa. Jadi setiap kegiatan ekonomi memerlukan tentu tenaga kerja. Dan jumlah tenaga kerja yang digunakan tergantung kepada banyaknya faktor seperti besar atau kecilnya perusahaan. Jadi kegiatan perusahaan, mesin yang digunakan, dan tingkat produksi yang dicapai. Ada juga namanya pengangguran bermusim. Pengangguran ini biasanya di sektor pertanian atau perikanan. Jadi tergantung musim ya. Misalnya kalau di daerah Sumatera
mertua saya itu di perkebunan karet. Biasanya kalau musim hujan, penyadap karet tidak bisa melakukan pekerjaan mereka. Jadi akhirnya kan jadi menganggur gitu ya. Atau musim di lokasi-lokasi yang memang biasanya pekerja di persawahan. Jadi kalau pas musim kemarau itu yang memang lahannya mengandalkan tada hujan, tentu pada saat musim kemarau para petani itu akan menganggur. Dan inilah yang dinamakan pengangguran bermusim. Ada juga yang namanya setengah menganggur. Jadi di negara-negara berkembang, migrasi dari desa ke kota cenderung sangat pesat ya, dan mengakibatkan tidak semua orang yang pindah ke kota itu dapat memperoleh pekerjaan dengan mudah. Sebagian mereka terpaksa menjadi penganggur sepenuh waktu. Di samping itu ada pula yang tidak menganggur tapi tidak pula bekerja sepenuh waktu. Jadi kadang kerjanya cuma sehari itu cuma sejam, 2 jam gitu ya. Atau seminggu itu kadang ada kerjaan sehari atau 2 hari, nggak full 5 atau 7 hari. Ini dikategorikan atau dinamakan setengah menganggur. Terus kemudian setelah kita mengetahui pengertian pengangguran, apa sih hubungan produksi domestik regional bruto dengan pengangguran? Jadi pertumbuhan ekonomi menjadi salah satu faktor penting dalam perekonomian karena dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah dalam menyusun rencana maupun kebijakan pembangunan di daerah. Pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian dalam menghasilkan pertumbuhan pendapatan masyarakat pada satu periode. Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat jadi bertambah. Atau dengan kata lain, pertumbuhan ekonomi adalah perkembangan lima batas kemungkinan produksi atau production possibility pointer. Ya. Mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Mudah-mudahan kurang lebihnya ada yang bisa bermanfaat. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.